Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat jamaah fardu subuh di Masjid An-Nadhirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah, salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, masih dalam kajian hadis dan kita masih membersamai kitab Bulughul Maram. Di 2 pekan lalu telah kita awali hadis pertama dalam babul zikri wa doa, bab seputar hadis yang berkaitan dengan zikir dan doa. Hari ini kita akan melanjutkan wa an Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila banu adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani bi isnadin hasan. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amal yang dapat menyelamatkan anak Adam dari azab dan siksa Allah melebihi zikir dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan. Jamaah rahimakumullah, hadis yang tadi dibacakan merupakan salah satu hadis yang menggambarkan kepada kita satu di antara ratusan manfaat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada hadis sebelumnya digambarkan orang yang selalu berzikir kepada Allah akan dikaruniakan Allah kepadanya kebersamaan khusus. Allah lindungi dia, Allah bela dia, Allah tolong dia. Maka pada hadis yang kita kaji hari ini digambarkan dari begitu banyak amalan-amalan yang mungkin dilakukan seorang manusia, di antara apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya, amalan yang paling dapat menyelamatkan manusia dari azab dan siksa Allah, bukan hanya di akhirat namun juga di dunia. Salah satunya adalah yang utama mengingat Allah dan berzikir. Para hadirin rahimakumullah, mungkin kita bertanya, kenapa berzikir ini bisa dikatakan sebagai amalan yang paling menyelamatkan manusia dari tertimpa azabnya Allah? Penjelasan tentang dampak zikir dalam konteks keselamatan kita bisa dilihat dari beberapa poin. Yang pertama apa? Kita tahu sebab utama manusia masuk neraka, manusia tergelincir berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor yang paling penting di situ adalah keberadaan setan yang selalu ingin menggoda manusia. Karenanya dalam Al-Quran kita temukan ratusan ayat bercerita tentang bagaimana tipu daya setan dan keharusan kita untuk berwaspada terhadapnya. Inna syaitana lakum aduun
fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Banyak dari kita menganggap setan, walaupun Allah katakan musuh, tetapi seakan-akan bagaimana kita tidak mawas diri dan bersiap-siap untuk menghadapi serangan setan. Nah, apa kaitan dengan zikir? Zikir salah satu tameng dan perlindungan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala bisa berikan kepada kita, melindungi kita dari segala tipu daya syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Dan apabila yanzaghannaka, syaitan sudah mulai membisikkan pada hatimu, pada pikiranmu, dorongan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang buruk dan membuatmu terdorong melakukan kemaksiatan kepada Allah, Allah katakan fasta'iz billah, cepat-cepat kau minta perlindungan kepada Allah. Nah, tentunya tidaklah seseorang itu mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim kecuali ucapan ini adalah bagian dari zikir dan mengingat Allah. Kita sadar musuh yang kita hadapi ini bukan musuh yang ringan. Dia bisa melihat kita, kita tak bisa melihat dia. Kita sadar musuh yang kita hadapi ini musuh yang sangat ulet, musuh yang paling penyabar, menanti momen kapan kita lalai, kapan kita tak terlindungi, disitulah dia masuk. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan setan dengan bisikannya. Tahu dia momen. Al-khannas diartikan dan ditafsirkan oleh para ulama yang maju dan mundur. Kapan setan maju? Ketika dia lihat kita terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah momen paling baik dia mendekat. Tapi ketika dia lihat hamba ini sedang terhubung dengan Allah, sebagaimana Allah katakan kepada iblis saat dia minta izin, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah kasih izin, panjangkan ajalku, jangan wafatkan aku kecuali dekat nanti dengan hari kiamat datang. Untuk apa? Iblis meminta agar dia dapat menyesatkan sebanyak mungkin dari keturunan Adam. Di momen itulah Allah berkata, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sekuat apapun usaha yang kau lakukan, secanggih apapun atribut yang kau gunakan, sesungguhnya kau tak punya kuasa untuk mengganggu hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku di sini? Orang yang terhubung dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin pertama. Ketika seorang hamba terhubung dengan Allah, tidak terbayangkan Bapak Ibu, seorang manusia melakukan perbuatan dosa, melakukan satu kemaksiatan, kecuali sebelum lahir kemaksiatan itu diawali dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama apa? Was-was, dibisikkan oleh setan. Cocok juga kau korupsi. Kalau 1 miliar sedikit itu, banyak yang 300 triliun katanya. Ya, oh iyalah, sedikitnya ini katanya. Muncul bisikan. Dari bisikan disambut dengan apa? Raghbah, keinginan. Dari keinginan kita pun mempersiapkan apa yang harus diucapkan, apa yang harus diperbuat. Lahirlah yang namanya tekad. Kalau sudah muncul tekad, maka tinggal aksi. Ya. Begitulah. Setiap saat, apapun yang ingin kita buat dari segala bentuk keburukan, kalau ditelusuri, diawali dari
waswas al-khannas, bisikan. Maka dikatakan Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada seorang pun manusia kecuali dia di antara ilhamul malaikah, pesan-pesan inspiratif yang diberikan malaikat. Malaikat kadang-kadang mencampakkan pada hati manusia pikiran-pikiran baik. Udah lama tak kunjungi si fulan, bagus juga lah hari ini libur, aku berkunjung ke rumahnya. Ini pikiran-pikiran baik dari malaikat. Tapi di sisi lain, si fulan itu udah lama tak bayar hutang, udahlah aku putuskan aja tali silaturahim sama dia. Kita lihat bagaimana pikiran-pikiran ini ia datang dari malaikat, ia datang dari setan. Maka dari itu, kenapa tidak ada satu amalan yang paling menyelamatkan kita dari tertimpa azab Allah melainkan zikir? Karena zikir pertama membatasi ruang gerak setan. Setan tak bisa leluasa mau membisikkan apapun, untuk melakukan apapun pada diri kita ketika kita senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini poin pertama. Yang kedua, salah satu poin penting, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hamba dari turunnya azab, tertimpanya yang tak mengenakkan pada diri kita, yang kita anggap itu hukuman dari Allah. Salah satu kunci lepas dari azabnya Allah adalah ketika kita menjemput ridhonya Allah. Menjemput ridhonya Allah. Karena kalau Allah sudah ridho pada hamba, enggak mungkin Allah azab hamba itu. Kalau Allah sudah rela dengan hamba tersebut, bagaimana Allah menyiksa hamba yang diridhoinya? Maka dikatakan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, momen yang paling berat adalah tatkala Allah mengutus malaikat Israel mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Itu berat bagi Allah. Kenapa? Pertama, satu sisi Allah tak ingin menyakiti hati hamba-hambanya yang Allah ridhoi. Tapi di sisi lain, tidak ada jalan bagi manusia dapat bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ketika dia telah meninggal dunia. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, dia siap dan rela menerima kematiannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mencintai untuk berjumpa dengannya. Nah, ketika kita lihat kunci kedua supaya lepas dari azab dan siksa adalah meraih ridho Allah, maka tidak ada satupun amal yang lebih utama menjemput ridho Allah itu melebihi zikir. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Musa, "Wahai Musa, kenapa engkau tidak membersamaiku?" Ketika itu Musa berkata, "Ya Allah, bagaimana aku membersamaimu?" Allah kemudian berkata, "Ala tara ana jalisu man zakarani." Tidakkah kau tahu aku adalah teman duduk orang-orang yang selalu berzikir kepadaku. Di momen itu Musa paham bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dan senang kepada siapa? Ana jalisuz zakirin. Aku akan menemani, menjadi teman bagi orang-orang yang sedang berzikir kepadaku. Maka dari itu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah kunci juga untuk dapat terbebas dari siksanya Allah, azabnya Allah. Apa-apa yang
tentunya dapat membuat kita dalam kondisi yang tidak mengenakkan. Para hadirin, kita tahu siksa Allah itu ada siksa ukhrawi, ada siksa duniawi. Ya. Jadi jangan dikira hukuman Allah itu hanya di akhirat. Tidak. Hukuman Allah juga ada di dunia. Kalau hukuman di akhirat, tentunya kita semua tahu bagaimana puncak dari hukuman di akhirat adalah tatkala seorang hamba dimasukkan ke dalam neraka, mendapatkan beragam siksa Allah di sana. Banyak ayat cerita tentang deskripsi siksaan dalam neraka. Tapi yang tidak kalah penting bahwasanya salah satu bentuk azab Allah kepada kita, azab di dunia. Bagaimana bentuk azab di dunia? Allah katakan, fala tusyrik billah fatakun minal muazzabin. Janganlah kau mempersekutukan Allah sehingga engkau hidup dengan ketersiksaan. Jadi di dunia pun orang yang mempersekutukan Allah mendapatkan siksaan. Gimana bentuknya? Hidupnya itu penuh keluh kesah. Hidupnya itu penuh kegalauan. Hidupnya itu enggak tenang. Ada ketakutan yang tentunya membuat orang yang bersangkutan tersiksa untuk menghadapi itu semua. Makanya kalau kita lihat ini sangat kontras. Kondisi orang yang tersiksa karena pikiran-pikirannya yang membuat dia penuh dengan kegalauan, ketakutan, bandingkan dengan kelompok orang-orang yang senantiasa berzikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang? Coba bayangkan orang yang senantiasa berzikir hidupnya tenang. Walaupun mungkin dalam keterbatasan ekonomi. Kenapa? Zikir itu mencegahnya jatuh pada kondisi yang membuat pikirannya itu tak sehat. Yang membuat dia berpikir dengan prasangka buruk kepada Allah. Coba bayangkan, sudah tak ada uang, malas zikir lagi. Misalnya, apa yang terjadi? Yang bersangkutan segala sesuatu ditakutinya. Orang yang banyak uang, yang kedudukan tinggi, jauh dari zikir saja tersiksa. Tapi sebaliknya, orang yang bahkan boleh jadi kesenangan dunia terbatas diberikan kepadanya, tapi dengan zikir yang ia senantiasa jalankan dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari kegelisahan, kegalauan, ketakutan yang sering sekali menjadi penyakit dan momok bagi banyak orang dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi jelas bagaimana zikir adalah amalan yang paling dapat menyelamatkan manusia dari siksanya Allah. Bukan hanya siksa di akhirat, namun juga siksa di dunia. Qul mutu bi ghaidzikum. Allah katakan kepada orang-orang kafir. Katakan orang kafir, Muhammad kepada orang kafir, mutu bi ghaidzikum. Matilah kalian dengan segala amarah dan emosi pada diri kalian. Jadi kalau kita lihat bagaimana beragam bentuk penyakit yang mungkin menimpa fisik manusia. Kalau dalam kajian-kajian kesehatan, justru penyakit fisik itu sering sekali adalah konsekuensi dari penyakit-penyakit psikis. Orang sebelum sakit fisiknya, lebih dulu sakit psikisnya. Ya, coba bayangkan kalau hidup ini nggak jelas tujuannya. Kalau hidup ini penuh dengan ketakutan,
penuh dengan kegalauan. Bahkan ya, kalau orang sudah sampai pada sakit yang cukup mematikan, sebut saja misalnya kena kanker dia. Ini justru obat yang paling manjur dan utama berpikir positif. Makin hidupnya itu penuh dengan tekanan psikologis, makin mudah sel-sel kanker tadi berkembang dalam tubuh seseorang. Maka dari itu dikatakan, kalau ada satu amalan yang paling dapat menyelamatkan, telah terbukti secara klinis, terbukti juga secara banyak riset dan kajian, bagaimana zikir itu dapat menenangkan hati. Dan ketika hati dan pikiran tenang, kita pun banyak terhindar dari segala macam bentuk siksa-siksa dunia yang mungkin Allah berikan kepada hamba yang jauh dari mengingatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama menjelaskan zikir secara umum memiliki dua dampak. Pertama, hadafun tathiri, dan yang kedua hadafun ta'tiri. Dampak yang pertama apa? Zikir itu punya efek pembersihan. Dengan berzikir pikiran kotor hilang. Dengan berzikir penyakit hati dibasmi. Dengan zikir seorang itu hidup dalam kondisi yang positif. Ya, ini pengertian zikir itu punya dampak pembersihan. Pembersihan dari apa? Dari anasir unsur-unsur yang buruk yang membawa dampak negatif pada diri kita. Coba bayangkan, kalau seorang itu senantiasa terhubung sama Allah, dia berada pada posisi yang tak perlu dia takuti. Karena pada umumnya orang ketakutan itu kenapa? Karena dirinya hampa dan kosong dari mengingat Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW pernah memuji salah seorang sahabatnya. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, ma salakta fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajji. Wahai Umar, tidaklah kau melewati satu jalan kecuali setan milih mengambil jalan berbeda darimu. Artinya apa? Mana jalan ada Umar, setan tak berani lewat. Ini kan simbol dan isyarat kuatnya zikir seorang Umar. Sehingga setan mengatakan, sama aja, satu jalan pun sama Umar, Umar ini sudah terlindungi karena selalu terhubung sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan, di mana jalan Umar lewat, setan pilih jalan yang berbeda. Nabi tak langsung mengatakan, Umar, zikirmu hebat. Tapi apa yang dipuji oleh Rasulullah terhadap Umar menggambarkan kuatnya keterhubungan Umar bin Khattab dengan Allah Subhanahu wa taala lewat amalan zikir. Tapi ada dampak yang kedua, dan dampak ini tak bisa kita anggap enteng dan remeh. Hadafun ta'tiri. Yang namanya zikir mampu memberikan efek harum. Bukan hanya efek pembersihan, efek harum bagi seorang mukmin. Jadi kita ini sebagai orang beriman bukannya harum karena pakai parfum, bukannya harum karena sudah mandi dan pakai sabun. Tidak. Zikir itu membuat tatkala seorang yang rajin berzikir berbicara, ucapannya itu seakan-akan penuh dengan wewangian. Maksudnya apa? Kalau orang berzikir pasti ucapannya pun senang. Ada nggak orang yang nggak senang dengan orang yang wangi? Tentunya orang semuanya senang dengan yang wangi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, di antara yang kucintai dari hal-hal di dunia ini adalah hubbiba ilayya tatayyub. Dibuat aku
oleh Allah itu mencintai segala yang wangi-wangi. Fitrah manusia suka yang wangi. Sebaliknya, manusia itu menghindar dari yang bau. Ketika sahabat makan bawang putih, masuk ke masjid, ditegur sama Nabi. Ya, man akala thawb fala yaqrabanna musallana. Siapa yang makan bawang putih, mulutnya masih bau lagi, jangan dekat-dekat dia sama masuk tempat salat kami. Ini artinya apa? Jadi termasuk di antara yang memberikan dampak harum wangi pada diri seorang hamba adalah seberapa jauh dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang banyak berzikir, apa dampaknya? Malaikat suka dengan yang wangi. Ketika ada sahabat makan bawang, ditanya, "Kenapa enggak boleh dekat dengan masjid, wahai Rasulullah?" Sesungguhnya malaikat tersakiti dengan bau mulutmu itu. Tapi di sisi lain orang yang berzikir menimbulkan dampak wangi. Maka tentunya konsekuensinya apa? Di mana ada hamba banyak berzikir kepada Allah, berkumpul bersamanya para malaikat. Tatkala malaikat senantiasa mendampingi seorang hamba, kumpul bersamanya, maka jauhlah dia dari potensi untuk digoda setan, apalagi sampai Allah turunkan kepadanya siksa di dunia sebelum siksa di akhirat. Jadi ini banyak. Kita lihat tadi, setan terdinding dan tak punya celah untuk mengganggu orang yang senantiasa berzikir. Orang yang berzikir menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan tak mungkin Allah itu menyiksa hamba yang diridhoinya. Dan yang ketiga, bagaimana zikir ini mampu mencegah kita bukan hanya dari siksa akhirat, tapi juga siksa di dunia. Dengan cara apa? Tadi dikatakan, satu sisi zikir itu punya dampak kesehatan. Dampak kesehatan. Banyak penyakit fisik diawali dari penyakit psikis. Dan orang yang selalu terhubung dengan Allah lewat zikirnya, maka psikisnya sehat, sehingga berdampak juga pada fisiknya yang juga sehat. Dan yang terakhir tadi saya sampaikan, bagaimana zikir ini punya dampak pembersihan hati, sebagaimana punya dampak mengharumkan seorang hamba di hadapan Allah. Kalau hamba udah wangi, kalau ambatlah ucapannya baik, wangi, malaikat senang kepadanya, malaikat selalu menyertainya, maka di situ salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala jauhkan darinya dari segala sebab yang dapat mengundang turunnya murka Allah. Para hadirin rahimakumullah, karenanya kalau kita lihat jelas sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 40, ayat 45, wala zikrullahi akbar. Wala zikrullahi akbar. Ini banyak tafsiran para ulama terhadap kata ini. Ada yang mengartikan wala zikrullahi akbar, kau mengingat Allah lebih besar daripada segalanya. Zikir kepada Allah, khususnya dalam solat, itulah yang bagian paling penting, paling krusial dalam solat. Sehingga sebagian ulama pun bahkan mengukur derajat kekhusyuan seorang hamba dalam solatnya dengan kualitas zikirnya kepada Allah dalam solatnya. Jadi orang yang solatnya khusyuk apa? Yang dari mulai takbiratul ihram sampai salam tidak terputus, dia dalam kondisi mengingat Allah. Makanya yang sering merusak kekhusyuan itu apa? Diputus. Momen kita terhubung lewat berzikir tadi, diingatkanlah, barang yang hilang di mana? Ya, diingatkanlah, ya, dengan segala
urusan-urusan duniawi yang kadang-kadang membuat kita terputus dari ingat Allah. Tapi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, diingatkan, mengingat Allah lebih besar daripada apa yang menyibukkanmu itu. Ini makna yang pertama. Tapi ada tafsiran yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika beliau menafsirkan wala zikrullahi akbar, ai zikrullahi laka akbar min zikrika lahu. Tatkala Allah mengingatmu, itu jauh lebih besar dibandingkan tatkala kau mengingat Allah. Bayangkan berapa banyak makhluk Allah di alam semesta ini. Berapa banyak makhluk Allah. Dari jumlah makhluk Allah yang banyak, berapa banyak yang ingat sama Allah? Ya, jangan kita kira yang berzikir manusia saja. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardh. Bersujud kepada Allah, berzikir kepadanya semua yang ada di langit dan di bumi. Makanya ketika seorang hamba larut dalam zikir, sesungguhnya dia bersama hamba-hamba Allah lainnya yang sedang berzikir juga kepadanya. Tapi para hadirin, sehebat-hebatnya kita mengingat Allah, lebih hebat lagi tatkala Allah yang mengingat kita. Kalau Allah mengingat kita, apa mungkin Allah mengingat kita lantas Allah mengazab kita? Ya. Apakah Allah mengingat kita karena sering mengingatnya lantas Allah azab kita? Padahal Dia mengingat kita dengan kebaikan dan zikir kepadanya. Maka disinilah kalau kita lihat bagaimana dengan seorang itu melakukan amal-amal ibadah. Dia sholat, di dalamnya ada zikir. Dia puasa, di dalamnya ada zikir. Dia berzakat, di dalamnya ada zikir. Segala aktivitas amal soleh yang dikerjakannya dilandasi oleh pondasi keterhubungan hamba dengan Tuhannya lewat zikir. Maka ini yang kemudian menjadikan zikirmu kepada Allah, ya, walaupun itu adalah sebuah manzilah dan kedudukan yang besar, tapi lebih hebat lagi karena akan menghasilkan Allah mengingatmu. Dan ketika Allah mengingatmu, itu lebih besar kedudukannya dari sekedar kau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ini yang dapat kita kupas bersama untuk hadis yang kedua hari ini. Saya dengar tadi ada yang mau bersyahadat, ya. Maka mungkin bisa kita batasi dari sisi pertanyaan supaya tidak terlalu panjang. Baik, silakan. Ya. Ya. Bagaimana sholat yang terdiri dari dua hadisan syariat dan hakikat itu bisa kita hubungkan dengan surat Al-Ankabut ayat 45 tadi? Kenapa walaupun kita sholat tapi mesti terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, karena Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi dikatakan ada salat komponen syariat. Maknanya apa? Salat yang dibangun di atas tata cara yang benar sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di sini menunjukkan pada kita salah satu aspek penting dalam solat adalah bagaimana kita berittiba, ngikut sebagaimana yang dicontohkan. Solat rukunnya terpenuhi, ya, wajibnya juga. Bukan hanya itu, bahkan solat itu dilengkapi dan dihiasi dengan sunnah-sunnah yang diamalkan Rasulullah. Tapi apakah solat dengan komponen syariat ini cukup? Solat dengan komponen syariat hanya pada batasan apakah solat itu sah atau tak sah. Tapi apakah solat yang dikerjakan itu sudah sampai pada level berketerima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini masih membutuhkan komponen lain. Disinilah komponen makrifat dan hakikat, ya, yang diisyaratkan dalam bentuk apa? Keikhlasan kita dalam beramal. Jadi udah sesuai syarat, udah sesuai rukun, tapi solatnya riya, diterima enggak? Enggak. Udah sesuai syarat, udah sesuai rukun, penuh dengan sunnah, tapi solatnya itu yura'unan nas, untuk riya, untuk sum'ah, atau di dalamnya belum terpenuhi komponen ihsan. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak bisa melihat Allah, yakinilah Allah pasti melihatmu. Ini yang kemudian menambah nilai dari solat yang kita kerjakan, sehingga komponen syariat tak bisa diabaikan. Tapi di sisi lain, komponen keikhlasan, ihsan, dan inilah yang bisa mendongkrak amalan-amalan fisik tadi dengan amalan-amalan batin dalam solat yang sifatnya ruh solat. Itulah kekhusyuan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, solat dalam konteks syariat, kalau dihubungkan dengan surah Al-Ankabut 45 tadi, wala zikrullahi akbar, maksudnya apa? Dari semua gerakan-gerakan solat, yang terpenting dari semua apa yang kau lakukan dalam solat adalah komponen kau mengingat Allah. Karena ini komponen yang menyertai semua gerakan. Dari mulai takbiratul ihram, ngingat Allah, ya, berdiri bersedekap, ngingat Allah, ruku, ngingat Allah. Ini yang harus ada dalam semua gerakan. Tapi kalau dilihat wala zikrullahi akbar, dari sisi makrifat dan hakikat, ini yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud tadi, Allah mengingatmu itu lebih besar daripada sekedar kau mengingat Allah. Tapi tak mungkin kita cerita makrifat dan hakikat kalau makrifat dalam solat, keterhubungan mengingat Allah dari awal hingga akhir itu saja belum terpenuhi. Sehingga solat yang dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, ini bukan hanya ketika kita bahas mengenai rukun, syarat, wajib, sunnah, makruh seperti dalam pembahasan syariat, tapi juga di dalamnya ada aspek al-khusyu', ruhus solat, ruhnya solat. Ibarat manusia, kalau ada badan tapi nggak ada ruh, nggak dibilang manusia. Begitu juga solat, takkan disebut solat yang sebenarnya. Innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nggak mungkin solat itu jadi solat yang sebenarnya kecuali harus ada ruhnya. Bukan hanya gerakan-gerakan fisiknya saja. Dan ruhnya solat itulah khusyuk, yang punya aspek ketika kita kaitkan dengan komponen ma'rifat dan hakikatnya. Demikian tanggapan saya. Ya. Begitupun kita dengan seorang umat seperti yang diuraikan. Tapi ada juga keterangan bahwasanya nanti dari berpisah orang yang pertama dihisab itu Umar, katanya. Apa ya? Apa benar atau bagaimana? Jadi apakah peristiwa sebelum Umar Islam itu masih diperhitungkan atau Umar? Ya, pertama
prinsip dalam agama. Orang sebelum Islam, kebaikannya tetap Allah hitung, tapi keburukannya ditutup. Buka lembaran baru. Al-Islam yajubbu ma qablah. Tatkala seorang itu berislam, maka Allah tutup. Kalau sudah tutup dan diampuni, mana pula ditanya-tanya lagi? Ya, takkan ditanya lagi terkait dengan orang yang sudah melakukannya di masa pra-Islam. Nah, jadi kalau dikatakan dalam Al-Quran, wa inhum illa wariduha, tidak ada satupun orang kecuali dia akan lewati neraka. Tidak ada satupun orang kecuali dia akan lewati neraka. Tapi tentunya sekedar untuk lewat saja, tapi tak masuk. Digambarkan juga dalam ayat yang lain, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang beriman itu ada hisab, tapi hisabnya itu cepat, ringan. Ditanya, ibarat orang kadang-kadang lewat pintu imigrasi mau pergi ke luar negeri. Ada orang ketika nampak wajahnya agak mencurigakan, banyak kali pertanyaan, Bapak mau kemana? Ngapain di situ? Ada uang jaminan nggak? Kan gitu kan? Tapi kalau ada orang tampilannya meyakinkan, begitu nampak nggak ditanya, cop terus, cup, dah lewat. Begitulah nanti manusia semuanya lewat pintu hisab. Tapi ada hisaban asira untuk orang kafir, untuk orang-orang yang termasuk jauh dari berzikir kepada Allah. Tapi ada hisaban yasira, pertanggungjawabannya itu ringan. Banyak pun uangnya macam Utsman, ya nggak akan lama-lama ditanya, karena tahu bagaimana seorang itu betul-betul ya hidupnya ini tak lepas dari berzikir dan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak benar tadi dikatakan sekedar kalau dikatakan yang paling awal dihisab, ya kalau yang paling awal ini kan tak berarti dia yang paling berat. Bisa saja paling awal, tapi berarti hisabnya bukannya berat kali, cepat. Tapi dari sisi prioritas, kenapa yang paling awal dihisab? Karena yang paling awal dihisab ya pasti yang paling awal cepat masuk surga kan gitu. Tapi kalau lama dia dihisab, nunggu ngantri, artinya peluang dia untuk masuk ke surga yang luasnya seperti langit dan bumi disiapkan Allah untuk hambanya yang bertakwa, pastinya akan lebih lama lagi urutannya. Begitulah logisnya bagi kita yang berpikir demikian di dunia. Demikian. Ya, satu saja Pak ya, biar kita mulai prosesi syahadat ya. Satu pertanyaan. Ya. Itu tentang masalah zikir, ada unsur lisan dengan cara menyebut, kemudian pikiran, bilangan. Jadi ada dua unsur ya. Jadi bagaimana menilai unsur berzikir dengan menyebut lisan ikut pikiran? Katakan pikiran tidak ikut. Bagaimana nilai? Dan juga zikir juga hati, zikir lisan dan hati. Lisan menyebut, hati juga menyebut, dan ikut pikiran. Itu bagaimana pula? Kemudian ada lagi zikir, pikiran, hati, pikiran, kemudian semua anggota badan, termasuklah perasaan. Jadi itu bagaimana zikir, nilai-nilai zikir itu bagaimana Ustaz? Baik. Dalam surah Ali Imran, tatkala Allah ingin memuji satu kelompok hambanya yang dinamakan ulul albab, Allah katakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Kemudian siapa orang yang mau berfikir itu? Merekalah yang selalu mengingat Allah tatkala duduk, tatkala qiyaman berdiri,
duduk wa yatafakkarun. Mereka juga senantiasa berkontemplasi, merenung. Fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Sampai pada titik mereka semua bersaksi dengan lisannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, setelah perenungan yang panjang, lewat fikir, zikir, ya, sampai dia pada kesimpulan tak ada satupun yang kau ciptakan di alam semesta ini yang sifatnya sia-sia. Jadi tepat. Zikir bukan sekedar amalan lisan. Kalau sekedar zikir ini amalan lisan, betapa mudahnya zikir ini bagi orang munafik. Ngomong saja. Tapi apa yang diucapkan oleh lisan harus sinkron. Zaman sekarang ya, dengan apa yang dipikirkan dalam pikiran dan mampu diterjemahkan oleh anggota tubuh yang lain. Makanya Rasulullah SAW pernah nampak ada orang solat, dan solat adalah salah satu bentuk zikir. Ketika itu Rasulullah mengatakan kepada sahabat itu, hati-hati kau dari khusyuknya orang munafik. Ditanya oleh para sahabat, apa maksud khusyuknya? Ya, khusyuknya orang munafik. Tatkala kau melihat, ya, anggota tubuh seperti tenang khusyuk, tapi hatinya gerasak-gerusuk dan tak tenang. Jadi kunci khusyuk itu harus diawali tenangnya hati, diterjemahkan oleh anggota tubuh yang lain tenang dalam solat. Tapi kalau kita pura-pura tenang, tapi hatinya melang buana kemana-mana, mikir ini, mikir itu, utang jatuh tempo kapan, ini jula-jula kapan bayar. Nah, walaupun nampak, ini dikatakan Rasulullah dalam bahasa khusyuknya orang munafik. Ini menggambarkan kepada kita apa? Sinkronnya hati, pikiran, dan seluruh anggota tubuh. Baru dikatakan itu khusyuk yang sebenarnya. Nah, maka dari itu di pertanyaan tadi, ini yang jadi problem sama kita. Kita sering sekali nganggap zikir itu hanya lidah. Ya, ada yang zikir sir dianggap itu zikir itu hanya hati. Tidak. Zikir hati pun terekspresikan dari zikir lidah. Kalau ngomong pasti kata-katanya yang baik. Ya, kalaupun dia berzikir dengan lidah, pikiran dan hatinya pun harus terhubung sama Allah. Sehingga memang betul-betul fikir dan zikir ini dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan satu dari yang lain, saling melengkapi. Ya, makanya dikatakan tadi kunci pertama dari khusyuk itu mana? Dikatakan Rasulullah kepada orang yang terburu-buru solatnya. Apa kata Nabi? Lau khasyiat qalbuka la khasyiat jawarihuka. Sekiranya hatimu khusyuk, pasti khusyuk itu nampak pada anggota tubuhnya yang lain. Jadi yang paling menentukan itu apa? Pertama, khusyuk hati. Sama seperti Rasulullah mengkritik orang sujud. Kalau sujud dalam kajian fikih itu diukur kesempurnaan sujud adalah tatkala melekat 7 anggota tubuh seseorang dalam sujud. 2 telapak tangan, 2 ujung jari kaki, kemudian ya sampai dengan jidatnya ya. Tapi kalau dari sisi lututnya 2, tapi kalau dari sisi ya kesempurnaan sujud tadi diawali dari sujudnya hati, kata para ulama. Sujud gerakannya, tapi hatinya nggak bersujud. Nah, ini nggak sempurna sujudnya. Jadi proses untuk sampai kepada itu semuanya dimulai dari hati, karena hati adalah penentu.
anggota tubuh yang lain. Nah, demikian. Baik, jamaah rahimakumullah, kita padakan, kita tutup dengan doa terlebih dahulu, baru kita masuk prosesi. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal waham ila anwaril ma'rifati wal 'ilm wa min wuhulil syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwid bihi alaina masa'ibad dunya wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.